Jadi sampai kayak gitu. Maksudnya kalau ngomong masalah struggle, mau banyak teman-teman di sini malah sudah ada koneksi, sudah ada teman, maksudnya bisa di prospek, terus habis itu ada kendaraan, punya fasilitas yang jauh lebih baik. Kalian yang sudah kayak gitu, teman-teman yang udah kayak gitu, masa tambah lebih nggak bisa lagi gitu loh. Tapi ya maksudnya jangan sampai nunggu sampai 6 tahun, karena sebenarnya pada saat tahun pertama udah gagal, tahun kedua udah gagal, tahun ketiga gagal, akhirnya lama-lama kayak udahlah kayaknya kayak susah banget sungguhin bertahan di bisnis ini gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kayak tahun ini bisa habiskan, hajar sekalian. Kalau boleh challenge ke leadernya, kalau aku nggak ada di tahun ini, aku bayar 5 juta. Challenge dong. Percaya nggak? Kalau misalnya kayak gitu, kita ngomong tahun depan nggak ada itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi sekarang gimana caranya kita bisa ngerasa kalau misalnya kayak tahun ini harus AAD, boy apa ceritanya pokoknya harus AAD tahun ini. Nah itu yang akhirnya bikin aku tahun ini sama teman-teman juga kita punya seperjuangan bareng-bareng buat ngejar tahun ini harus AAD kayak gitu. Nah tahun ini aku sebenarnya tahun kemarin aku sempat AAM, itu pun galau ya, maksudnya kayak perlu aku naik AAM gitu. Dengan AAM kan otomatis agent-agent kok segala macam kan aku nggak dapat income dari mereka. Tapi begitu aku mikir dengan aku AAM sebenarnya aku akhirnya ikut sama sistem, aku ikut auranya kantor, akhirnya dari situ aku ngerasa aku punya teman, dari situ aku akhirnya punya komunitas, dari situ akhirnya kita punya challenge juga gimana caranya tahun ini bisa naik lagi. Itu sih kalau salah satunya kenapa kok tahun ini aku bisa mau badai seperti apa lagi sudah oke. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Boleh, kalau kamu doang nggak boleh tanya. Mau tanya apa? Ada lagi yang mau tanya? Iya kan? Ya, aku kayak mau depan satu. Hani. Iya, apa? Oh ini. Gak usah. Sudah jauh-jauh. Thank you. Ya, Civeli kan juga awal-awal juga canvassing ya. Itu gimana C? Untuk canvassing itu kan berarti sama orang-orang yang belum pernah kita kenal, dan mereka juga pasti nggak kenal sama kita juga. Nah, ada tips nggak buat supaya itu mereka bisa trust sama kita, supaya mereka bisa juga yakin sama kita kok kita itu benar-benar tulus gitu buat bantu mereka kayak gitu. Feli cerita juga ya, 400 juta itu pola kerjanya kayak apa ya? Siap, Bu. Koko. Ya, Bu. Nah, oke, kalau menjawab pertanyaan Hani tadi, gimana caranya canvassing? Maksudnya kayak gimana cara bikin mereka bisa percaya? Aku punya satu cerita yang mungkin kayak beberapa timku juga sudah pernah dengar. Ini sebenarnya menurutku salah satu canvassing yang heboh banget, yang lucu banget soalnya. Jadi aku pernah waktu itu prospek di salah satu mall, terus habis itu aku di drop di situ. Sebenarnya tujuanku awal itu cuma sekedar nemenin agentku untuk ngeliat canvassing itu kayak apa. Tapi jujurnya aku tuh punya jantung tuh nggak bisa berhenti, gitu loh. Kan maksudnya kayak, ya semua ya. Maksudnya tuh aku tuh masih deletek tiap kali mau canvassing, walaupun sudah biasa canvassing pun masih deletek. Bahkan aku tadi udah maju ke depan ini kayak semalaman aku makan tuh susah tau nggak, cuma buat ngomong di sini. Jadi waktu aku mau prospek, aku tak lihat pertama tuh nyari ya kan orang sing dewean. Terus dia itu duduk, tokonya sepi, nggak ada orang, aku tak coba masuk. Akhirnya tak lihat dari jauh, wah ada satu koko nganggur dewean di tempat duduk, ya kan di depannya ada meja, ada kursi juga buat tamu. Terus tokonya sepi, nggak ada manusia jadi aku tak masuk. Aku ngomong agentku, ayo melok, ayo kita ketemu sama orang ini. Begitu aku masuk, sorry Feli dari Prudential, boleh ya aku mau sharing soal Prudential dan sebagainya. Dulu kita kerjainnya apa? Ali ya kan, kita mau nawarin itu. Begitu aku noleh ke belakang, agentku hilang. Hilang gue. Aku langsung masuk dewean, gak ditemenin. Udah tujuanku mau jadi kadang masuk, wes penanjur kayak kemah wes aja. Aku masuk ngobrol sama orangnya. Dia langsung kayak enggak kayak ngomong soal rahasia aku nggak mau dia bilang kayak gitu. Ternyata pas saya datangi ini bukan kokot ya tapi sok-sok. Terus habis itu terus mukanya semangat ya tuh nge-gym gitu.
aku kayak waduh kok orang ini segala gitu diusir temenan padahal aku cewek loh diusir nah ini ya nggak usah jadi akhirnya aku masuk kan aku ngobrol sama akunya oh nggak apa-apa aku cuma pengen cerita 15 menit kalau misalnya kamu nggak tertarik juga nggak apa-apa aku langsung duduk di kursi di depan dia Itu usia berapa Vel kamu? Saya baru 19 mungkin ya 18 19 lah waktu itu akhirnya aku langsung duduk di depan nih nah pertama aku penampilanku tuh juga harus kelihatan maksudnya di usiaku yang waktu itu aku ngerubah gimana caranya supaya orang ngeliat aku usia 20 tahun sekian jadi ya semua aku ketawa jadi kalau misalnya aku berusaha untuk berpenampilan nggak seperti anak bocah gitu loh istilahnya aku bisa memperlihatkan bahwa aku seorang financial consultant yang bisa kamu percaya kayak gitu. Akhirnya aku waktu itu duduk ketemu sama dia ngobrol. Intinya waktu itu dia kayak gak ngereken aku cerita soal apa aja, aku ngeluarin kertas, aku ngobrol sampai Pak Ali sudah meninggal pun dia itu sama sekali gak ngeliat sama sekali gak lihat dari kertas sampai percuma sih aku ngomong sama terakhir pun bahkan sama Pak Ali juga percuma deh gak bakal nyantol gitu loh. Akhirnya aku tak tutup, belum selesai cerita ya. Jadi Pak Ali belum keluar klaimnya, tak tutup kertasnya, aku ngomong sama DE, loh kok ITC itu memang sesepi ini dah aku bilang kayak gitu. Oh aku keluar akhirnya mallnya, ya udahlah. Jadi ya waktu itu aku canvassingnya di ITC, di Pasar Ratu, kayak gitu-gitu lah. Jadi aku coba canvassing di situ. Akhirnya aku pas ngomong sama dia, loh memang ITC itu memang sesepi ini dah aku. Saya bilang, iya ya memang kayak gini, sepi. Nah itu waktu DE nggak dengar, waktu DE HP-an. Begitu aku ngomong masalah itu, dia langsung naruh handphone DE. Terus habis itu dia ngomong, iya memang sepi ya kayak gini nih ITC ini ya kayak gitu. Terus habis itu ngomong, loh kok pas terus mulai dari sini. Akhirnya ngobrol lah, yang ngalur ngidul kemana-mana. Ada sekitar 2,5 jam rasanya. Dan di situ saya menemukan fakta bahwa pertama, Suk ini ya kan itu nggak menikah, nggak married, jadi wantik orangnya. Terus nggak punya agama, jadi lebih wantik lagi. Dan nggak punya konco, nggak wajaib dah orangnya, ya kan? Jadi ternyata orang yang kayak gini hidup. Jadi orang ternyata kayak yang kayak gini kita temuin. Aku juga aku lagi mikir bisa nggak ya kira-kira orang ini untuk di prospek gitu. Tapi ya menurutku ya kalau kita mau prospek itu cari teman aja kayak gitu. Bukan gimana cara cari nasabah, tapi cari teman. Akhirnya tak ajak temenan, ajak ngobrol ngalor ngidul. Terakhir aku ngomong, ya wes, kok aku mau ketemu mbak orang, tapi ono. Jadi saatnya nggak gitu aku ngeladeni dia sampai tutup lah, memang posisinya, ya kan? Akhirnya tak tutup, aku bilang, kok aku tak mau pergi ya, soalnya mau ketemu mbak orang. Oh iya nggak apa-apa. Jadi lain kali kamu naik nganggur main lagi ke sini. Gitu, no. Ya wes aku datang lagi. Nah, abis itu dia itu bilang kayak gini. Terakhir tuh dia ngomong loh, kamu memang sering tak ke ITC sepanjang perjalanan cerita itu kita udah kayak ngomong, kamu sering tak ke ITC. Oh iya aku ada ngurusin nasabahku. Jujur aku diajari bohong sebenarnya sama leaderku. Nah, jadi akhirnya aku kan padahal nggak punya nasabah di ITC. Aku bilang, oh iya aku ada leader. Aku ada nasabah di sini, aku bilang gitu. Akhirnya dia bilang, loh nasabahmu itu apa tuh namanya? Di mana? Maksudnya tokonya di mana? Aku aku bilang, itu loh pokoknya jualan spray, aku bilang kayak gitu. Karena memang temanku dulu SD itu ada yang punya toko di ITC itu jualan spray. Terus aku bilang ciri-cirinya kayak gini. Tapi soalnya aku ketemu tuh gak pernah nggak pernah ngomong di toko nih. Terus aku gini, oh alah lek ciri-ciri ini saya punya toko spray kayak gitu tuh ada di atasku nih toko nih. Kok mati ya? Aku juga tak tahu tokonya dari mana. Cuma aku pernah dengar temen SD kan bilang kayak gitu. Terus akhirnya singkat cerita dia ngomong, lain kali lek kamu kesini lagi ke nasabahmu, kamu pergi ke tempatku. Dia bilang kayak gitu. Oh iya kok. Akhirnya selesai dari situ naik aku langsung ke lantai atas. Tak lihat dulu toko nih. Kok ono toko spray ini. Terus aku ngomong sama pegawai di situ. Mbak, sorry, di sini ada toko spray. Oh, sing ini ta? Loh, itu setahun yang lalu tutup. Mate aku. Terus setahun yang lalu tutup. Aku kayak nganteng aku. Sadar tapi kok ya nekat, tak datangin lagi susuke itu. Besok selang beberapa hari atau beberapa minggu aku lupa. Tak datangin lagi saya ngomong gini. Wes ketemu tak ambek nasabahmu. Aku bilang, "Loh, iya aku ketemu." Terus habis itu, tapi kan toko ini nggak di sini kok. Saya nggak ketemu dia di atas. Saya ketemu di food court. Kan dia udah tutup udah lama. Aku bilang gitu. Untung dia itu nggak punya konco. Jadi dari situ akhirnya aku tuh sebenarnya nggak nyangkut
nongkrong di situ, kadang tak bawain makan apa segala macam lah. Terus ini kan kesepian ya kan. Dan mungkin closing itu juga kali. Setelah dia closing, dia ngereferensikan ke adiknya dia bilang, ini loh adikku, aku kan punya ponaanku lek melok kena piro tak bikin, no. Akhirnya kenal di mamai, akhirnya mamai melok, terus habis itu dari mamai melok, tiba-tiba sing adik ini sebenarnya ini kan 3 bersaudara, dia tuh anak tengah, sing susuke itu, nah sing adik ini itu sebenarnya ambil cecenya itu srekres, maksudnya nggak sepuluh cedek. Pas waktu cecenya itu lagi butuh asuransi, dia ngomong, kalau mau melok asuransi ternyata di mana ya Mei? Dia ngomong ambil adiknya bilang loh ini melok aja di Rally. Akhirnya aku pergi ke cecenya, ya wes kayak gitu. Jadi akhirnya 3 bersaudara dan 3 serangka ini akhirnya ikut deh aku, gitu loh. Jadi kalau canvassing, ya sebenarnya canvassing itu cuma gimana cara kita bisa bikin teman, gimana cara kita bisa ngakrapin diri sama si nasabah, dan ya pintar-pintar HO lah. Maksudnya mau bujuk ya bujuk, tapi ya jauh komentar gitu lah. Jadi biar gak stres kayak aku. Closing berapa? Closing nggak gede. Dia sendiri ngambil 1,5 juta per bulan. Terus ponaannya tuh ngambil 500 ribu ya per bulan. Terus habis itu CC ini ngambil 850. Terus habis itu dia ngereferensi ke CC ini tuh akhirnya ngambil 2 juta per bulan. Nah CC ini punya anaknya ngambil juga udah punya kerjaan, maksudnya sudah kerja sendiri, jadi dia yang bayar sendiri. Anaknya melok itu 1,5 juta sama melok lagi kemarin itu 500 ribu per bulan. Jadi ya situ berantai kayak gitu. Dari situ awalnya. Terus tadi Koko sempat tanya soal apa tadi Koko? 400 juta ya apa cara kerjanya? Ya apa cara kerjanya? Ya itu tadi sih aku kalau ngeliat dari kalender ya. Kalau kalenderku nggak ada tulisannya, sehari nggak tahu mau kemana. Di rumah itu aku kayak cacing kepanasan kan, blue-ibet aja. Maksudnya kayak ngerasa nggak nyaman gitu loh. Apalagi rumahku sepi gitu ya. Makku pergi, papaku pergi, mamaku pergi, terus nggak ada orang di rumah, ada Chelsea tok gitu. Adikku. Terus kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Rasanya kayak di rumah ini kok sepi gitu. Akhirnya kayak apa caranya aku harus keluar sih. Jadi kalau saya apa jam kerja kan full time, misalnya di kerja full time. Kalaupun maksudnya kayak aku ada pekerjaan di luar itu, kayak contoh nih, maksudnya kalau mungkin ada yang nemuin aku kadang aku ikut IO kayak gitu. IO ini salah satunya nasabahku yang punya IO itu. Sampai sekarang saya tidak bisa berhasil keluar dari orang ini. Kenapa? Karena orang ini ngasih aku referensi dari nasabahnya, klien-klien itu banyak. Jadi kok rasanya ya sekali apa lah belain duit gopek sih. Sekali IO kan kurang lebih kayak gitu. Jadi apa tuh namanya? Kalau misalnya kayak jam kerja, gimana caranya? Mungkin tiap hari harus ketemu orang, tiap hari harus sibuk. Diusahakan kalau aku ya biasanya janjian ketemuan orang pertama, aku nggak biasa bangun pagi. Saya kebiasaan tidur tuh subuh. Jadi apa namanya mesti jam 10 pagi itu ketemu orang sampai akhirnya pulang itu sudah nggak terdeteksi jam berapa. Kadang kalau saya kayak ya teman-teman saya mengerti lah. Kadang sampai pulang jam 2 jam 3 biasa gitu.